Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vicky Hermawan, pengajar dari Gema Foundation pada uh, training Design to Website for Website with AI. Jadi, pada pembahasan kita kali ini, kita sudah masuk ke modul 2, di mana modul 2 itu berjudul Ideasi Struktur Visual dan kurasi elemen mulai dari warna, font, dan juga spasi. Tapi sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, dari penjelasan pada modul satu yang sebelumnya, bahwasanya sudah saya jelaskan mengenai prinsip dasar si UI UX itu sendiri. Kita sekarang sudah mulai lebih mengkerucut, tapi mungkin agar lebih dekat diskusi kita untuk nantinya teman-teman yang punya pertanyaan seputar materi maupun pertanyaan atau tips dan trik nanti bisa langsung bersama dengan saya. Saya di sini pengajar dari Gema Foundation akan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin saya full screen dulu. Nah, untuk desain website dengan menggunakan AI ini adalah untuk ideasi serta struktur visual dan kurasi elemen, di mana kurasi dari elemen itu sendiri kita berfokus pada warna, warna, font, dan juga spacing, seperti itu. Oke, next. Dan yang selanjutnya, AI sebagai creative partner kita itu akan mempunyai dua kompartemen. Yang pertama adalah akselerasi proses, dan yang kedua adalah sentuhan manusia. Karena meskipun kita membuat websitenya dengan bantuan AI, tentu kita perlu sentuhan manusia dengan tanda kutip untuk memperindah eh, dari prototipe yang kita buat. Mulai dari AI sebagai percepatan tahap awal desain secara signifikan, yang dimulai dari brainstorming ide yang instan, penyusunan sitemap yang logis, hingga menghasilkan wireframe layout secara otomatis dalam hitungan detik. Dan yang selanjutnya sentuhan manusia yang dimaksud, meskipun AI itu sudah sangat-sangat canggih, peran desainer tetap krusial dalam kurasi estetika, emosi, dan identitas brand ataupun prototipe untuk dalam memerlukan validasi dan kepekaan rasa yang hanya dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Pada part ini memang hanya saya bagi kedua kompartemen karena memang hanya dua kompartemen ini yang paling penting. Seperti itu. Kita ke slide yang selanjutnya. Mulai dari tahap yang pertama adalah ideasi dan brainstorming, di mana ideasi adalah tahap untuk menggali konsep dan arah visual. AI dapat membantu menghasilkan variasi konsep yang tanpa batas atau sangat-sangat luas. Nah, di sini output yang diharapkan adalah gaya visual, palet warna, dan juga mood board yang sesuai dengan apa yang kita mau. Untuk menuju ke sana, kita perlu belajar bagaimana cara memprompting. Betul? Ya, betul. Jadi, di sini adalah salah satu contoh dari prompting yang baik dan benar. Di sini saya berikan salah satu contoh, berikan 5 konsep desain website bertema teknologi pendidikan, gaya modern minimalis, dan targetnya adalah target mahasiswa tone warna biru muda. Maka AI dengan otomatis akan mengenerate website seperti yang kita mau. Ini adalah salah satu contoh dari website uh, di yang dibuat oleh si AI itu sendiri. Dan yang selanjutnya kita next step yaitu ada di tahap 2 ataupun struktur visual atau biasa kita dengar dengan sitemap. Ada 3 kompartemen di sini, sitemap otomatis, hierarki konten, setelah itu ada fondasi UX. Kenapa ini menjadi penting? Yang pertama, sitemap otomatis ini berfungsi AI untuk menyusun dalam alur halaman yang lebih logis dengan tanda kutip bahwasanya itu sudah sangat possible untuk digunakan. Contohnya, buatkan sitemap website berita dengan fitur kategori dan profil penulis. Ini adalah struktur visual dari sitemap dari prototipe yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah hierarki konten, di mana ini bisa disebut dengan sentuhan manusia yang sudah saya singgung beberapa waktu tadi. Maaf. Yang pertama adalah AI membantu menentukan prioritas, skala prioritasnya mulai dari konten dalam setiap halaman dari navigasi utama hingga ke elemen footer. Ini cukup penting karena kita
perlu take a look atau kita sebagai manusia melakukan sentuhan itu di sini. Yang selanjutnya adalah fondasi fondasi UX, di mana struktur yang dihasilkan oleh AI menjadi kerangka dasar sebelum masuk ke tahap desain visual, mendetail atau high fidelity. Nah, di sini juga di kita bisa sebut ini bahwasanya sentuhan manusia tapi dikomunikasikan dengan AI itu sendiri. Oke, yang selanjutnya wireframe secara instan. AI itu secara otomatis dapat mengenerate wireframe low fidelity yang mencakup grid dasar, header, hero section, dan layout kartu. Ini memungkinkan desainer untuk memvisualkan struktur halaman dengan sangat cepat tanpa harus menggambar setiap kotak dari nol. Fokusnya pada tiga kompartemen. Yang pertama adalah eksplorasi layout alternatif, selanjutnya fokus pada fungsi yang sebelumnya, serta grid system secara otomatis maupun estetika. Itu fokus-fokus dari si wireframe instan ini. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh gambaran ketika kita akan mencoba mendesain sesuatu mulai dari grid dasar, header, hero section, dan juga layout kartu. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kurasi elemen yaitu warna. Nah, di sini kita manfaatkan AI kembali sebagai brainstorming kita. Seperti itu. Mulai dari prompting, tugas desainer, serta output AI. AI dapat merekomendasikan skema warna berdasarkan teori analogius, serta itu complementary dan juga triadic, di mana komponen-komponen ini sudah dipertimbangkan dengan ilmu psychological tentang mata manusia yang memastikan aksesibilitasnya itu mencakup dengan cakupan yang lebih fokus seperti itu. Namun mata manusia harus memastikan aksesibilitas itu sendiri. Kita sebagai manusia perlu melakukan sentuhan itu seperti itu. Yang pertama prompting yang bisa kita lakukan atau prompt yang bisa kita berikan adalah palet profesional nuansa biru dan putih. Dan yang selanjutnya adalah tugas desainer cek rasio kontras untuk teks yang sudah ada. Dan yang outputnya adalah primary, accent, neutral, colors. Seperti itu. Itu adalah kurasi elemen dengan subwarna. Dan yang selanjutnya adalah prinsip typography, yaitu kurasi elemen dari typography ataupun font, di mana ada dua kompartemen, prinsip dan juga rekomendasi AI dan kurasi. Prinsip typography itu sendiri batas maksimal adalah 2 sampai 3 jenis font, dan ini bisa dibilang itu sudah sebagai aturan baku ya dalam desain. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan pasangan font yang kontras. Contohnya adalah serif dan juga sans serif atau mungkin Times New Roman, dengan yang selanjutnya itu adalah Bookman Old Style. Nah, itu adalah kontras pasangan font yang bisa disebut kontras. Yang selanjutnya adalah hindari font yang sifatnya dekoratif yang sulit dibaca untuk body text. Seperti itu. Nah, untuk rekomendasi dari CAI dan juga kurasi ini, promptingnya kita bisa gunakan kombinasi font modern untuk website edukasi. Nah, headingnya di sini kita lampirkan, kita mau heading yang seperti apa. Misal di sini, saya melampirkan Poppins dan juga Montserrat. Dan yang selanjutnya untuk body, kita gunakan Inter dan juga Roboto. Nah, di sini dengan tanda kutip, desainer harus mengatur ukuran mulai dari heading dan juga line height-nya itu sendiri. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, kurasi elemen ataupun spacing. Di sini mungkin teman-teman semuanya biasa mendengar dengan desain bersih. Nah, desain bersih ini juga nggak masih tidak terbilang jauh dari si spacing ini sendiri, karena rahasia desain bersih itu sendiri ada kuncinya adalah di spacing, di mana di mana spacing tersebut agar terlihat profesional ada beberapa triknya. Nah, di sini menggunakan kelipatan 8px ke 16, 24, 32 ke 48 itu adalah untuk padding dan juga margin. Nah, untuk si AI ini sendiri mampu memberikan logika, angka, atau rekomendasi dari spacing itu sendiri. Tapi desainer perlu memvalidasi agar tampilan tidak terlalu padat atau tidak terlalu renggang. Karena bisa jadi biasanya yang sering kita alami kenapa desain itu menjadi tidak informatif atau tidak nyaman digunakan itu karena terlalu padat atau terlalu renggang. Seperti itu. Di sini visualnya adalah kelipatan 8 atau 8px. Seperti itu, 8 pixel.
Dan yang selanjutnya, alur kerja AI dan juga manusia. Karena memang seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya ada dua kompartemen yaitu AI dan juga sentuhan manusia. Di sini saya alurkan mulai dari brainstorming itu sendiri, penggunaan AI untuk mencari konsep, tema, mood board dan juga mood boardnya. Dan yang selanjutnya adalah yang kedua untuk mengenerate sitemap dan wireframe instance dengan AI. Dan yang selanjutnya adalah style guide di mana kita minta rekomendasi palet warna, font, serta spacing. Dan yang selanjutnya adalah kurasi final, yaitu validasi manual untuk memperbaiki kontras, eksekusi high fidelity, dan masih banyak kompartemen yang lainnya. Seperti itu. Next. Nah, untuk latihan pada modul kali ini terdapat 4 kompartemen, yaitu tugas ideasi, yaitu membuat 3 konsep visual untuk website klinik kesehatan digital menggunakan AI. Yang tugas nomor 2 adalah sitemap, di mana kita harus menggenerate struktur halaman website klinik tersebut. Dan tugas nomor 3 adalah wireframe, di mana wireframe ini adalah membuat wireframe low fidelity untuk halaman home atau homepage. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tugas nomor 4, di mana di sini ada pilihan warna, font dari AI, lalu perbaiki spacing di Figma dengan konsep high fidelity. Seperti itu. Next, di sini seperti biasa setiap modul kita selalu punya uh, moto, di mana di sini moto untuk modul kali ini adalah kolaborasi masa depan. AI mempercepat proses, manusia menyempurnakan rasa, gabungan keduanya menghasilkan desain yang efisien, fungsional, dan estetis. Karena tujuan kita adalah seputar kenyamanan pengguna dan seputar estetika. Seperti itu. Untuk modul 2, jika ada pertanyaan boleh langsung di kolom diskusi. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dan nanti akan ada saran dan mungkin tutorial lainnya dari seputar tentang kurasi elemen ini tadi. Ini adalah resources dari materi yang sudah saya lampirkan. Ada 3 resources. Jadi mungkin itu saja untuk pemaparan materi modul 2. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung ke kolom diskusi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada kelas. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya yaitu modul ketiga.